Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di materi PSBO saya lanjutkan ke activity diagram. Jika sebelumnya teman-teman semua sudah belajar mengenai use case diagram, saya harap terus diperdalam kemampuannya, pemahamannya. Jika kemarin sudah mengerjakan tugas dari saya mengenai use case diagram, meskipun belum saya cek semuanya, tapi mayoritas sudah mulai menunjukkan uh, kemampuannya. Jadi rata-rata sih sudah oke. Paling tinggal diperbanyak latihan, latihan, dan latihan. Karena nggak mungkin kemampuan keahlian itu akan muncul jika tidak banyak latihan. Jadi tetap harus banyak latihan, banyak belajar. Karena nanti pun untuk tugas-tugas berikutnya akan saya uh, kasih yang berhubungan dengan bisnis proses yang nanti saya pilihkan. Dan di hari ini materi yang akan saya sampaikan mengenai activity diagram, jika mengacu kepada keluarga UML ya, activity diagram dengan use case ini kaitannya sangat erat, hubungannya sangat erat, karena jika Anda perhatikan atau mungkin Anda pernah ke perpustakaan atau nanya ke kakak kelasnya, di dalam laporan tugas akhir atau TA, activity dan use case ini wajib Anda pahami, wajib Anda kuasai. Karena use case dan activity ini jika dibedah laporan tugas akhir itu berada di bab 3, khususnya untuk outline perancangan sistem. Jadi jika saya membahas sedikit mengenai outline tugas akhir di UBSI, itu kan ada 3. Yang pertama ada perancangan program, itu full coding, harus running, harus ngerti codingannya. Yang kedua itu perancangan sistem. Kalau perancangan sistem ada istilah tidak harus full 100% running programnya. Yang dititik beratkan adalah usulan perancangan menggunakan UML. Yang ketiga ada outline proyek sistem informasi. Kalau proyek sistem informasi itu harus running 100%, harus paham perancangan sistem itu seperti apa, dan memang perbedaannya dengan perancangan program dan perancangan sistem. Kalau proyek sistem informasi itu bisa berkelompok maksimal 3 orang. Ya, dari semua outline, jika saya punya pengalaman di semester sebelumnya, memang paling banyak itu yang ngambil perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu ada 5 bab ya. Ada 5 bab. Ya, jika saya bedah dari 5 bab yang ada di outline perancangan sistem, bab 3 itu isinya activity dan use case. Ya. Jadi activity dan use case ini sebagai diagram yang nantinya akan menggambarkan sistem di bab 3. Kemudian di bab 4 ada bab analisa perancangan sistem usulan. Kalau bab 3 mohon maaf itu sistem berjalan. Kalau bab 4 itu sistem usulan. Makanya jika Anda nanti semester akhir mengambil TA outline-nya perancangan sistem, jika menggambarkan activity dan use case-nya salah di bab 3, itu otomatis akan berdampak kepada bab 4. Ya, otomatis akan berdampak kepada kualitas dari Anda ketika merancang sebuah sistem ya teliti. Jadi ini harus hati-hati. Makanya jika Anda nggak paham di use case, nggak paham di activity, cepat-cepat diskusi, cepat-cepat bertanya. Ya, atau baca buku, banyak referensi dari web dan sebagainya. Baca-baca jurnal. Kalau tidak seperti itu, tidak akan bisa memahami materi use case dan activity. Jadi itu intermezzonya, pembukaannya. Meskipun hari ini saya menjelaskan activity, jangan sampai use case yang sebelumnya Anda pelajari Anda lupakan. Jadi tetap Anda pahami, belajar,
berdiskusi, bertanya jika tidak paham. Saya akan mulai dari definisi mengenai activity diagram. Ya, yang pertama, memang banyak definisi dari activity diagram. Activity diagram ini memodelkan proses dari dalam suatu sistem informasi. Ya, ini definisi yang pertama. Jadi, activity itu dianggap sebagai tools atau diagram yang memodelkan proses. Atau ada juga yang bilang activity itu mirip dengan flowchart. Nah, memang jika ngelihat dari penggambaran, ya sekilas mirip flowchart. Tetapi yang harus dipahami, kalau flowchart kan paradigmanya adalah pemrograman terstruktur. Kalau misalnya activity itu pemrograman sistem berbasis objek atau object oriented programming. Jadi berbeda. Jadi jangan sampai ketukar antara flowchart dengan activity. Yang kedua juga simbol-simbol ada flowchart dengan activity itu berbeda, meskipun ada beberapa simbol yang mirip ya, tetapi kalau bahasanya di UML itu bukan simbol tapi elemen-elemen. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Anda itu merancang sistem itu berbeda dengan merancang program. Ya, kalau merancang program, Anda berpikir apa? Coding, coding, dan coding. Tapi kalau merancang sistem itu bukan hanya mikirin coding, tapi juga mikirin prosedur, mikirin juga aktor atau sumber daya manusianya. Karena perbedaan definisi antara program dengan sistem itu sudah jelas. Kalau sistem definisinya kumpulan unsur-unsur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama. Unsur-unsurnya apa aja? Ada aturan, ada teknologi, dan ada SM atau aktor. Kalau misalnya program definisinya adalah kumpulan statement atau perintah. Jadi, jika Anda sekarang masih berpikir bahwa belajar PSPU itu coding, merancang sistem itu fokus coding, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Makanya nanti next semester 4 Anda akan belajar APSI, itu akan lebih detail lagi. Analisa perancangan sistem informasi. Jadi di situ ketika berbicara sebuah sistem itu kan pasti ada kegiatan. Nah, ada kegiatan yang saling berhubungan. Ya contohnya kalau penggajian, kalau tiap bulan Anda kerja di perusahaan terus Anda gajian, itu kan prosesnya kan ada beberapa tahap. Mulai dari karyawan absen, kemudian absennya direkap, kemudian dicek, dikalkulasi, dicek lagi oleh staf HRD, dicek oleh manajer HRD, misalnya kasih ke akunting, staf akunting ngecek lagi ke manajer akunting, kemudian ke direktur misalnya. Jadi tahapan seperti itulah yang nanti digambarkan oleh activity diagram, terutama jika mengacu kepada bab 3 itu di sistem berjalan. Ya, di sistem berjalan. Mungkin Anda masih belum ada gambaran, nggak apa-apa. Kalau Anda masih bingung, berarti Anda memikirkan. Berikutnya, activity diagram ini rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dari sebuah sistem yang dijalankan. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, sistem itu tidak sama dengan program. Program itu bagian daripada sistem. Jadi sistem itu konteksnya luas. Ya, negara ini sistem. Pemerintahan itu sistem. Di kabupaten itu sebuah sistem. Ada orangnya, ada teknologinya, ada aturannya. Nah, itu semua yang dipotret dalam tanda kutip oleh activity diagram. Alirannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, itu dipotret oleh activity diagram. Kemudian
Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan mengkelompokkan aluran tampilan dari sebuah sistem. Nah, jika tadi saya sedikit bahas ke bab 3 di sistem berjalan, ke sistem usulannya pun nanti Anda menggambarkan aliran tampilan dari sistem yang Anda buat. Ya. Memang ujung-ujung dari sistem itu kan, tujuan utama dari sebuah sistem itu mempermudah pekerjaan manusia. Dengan apa cara mempermudahnya? Media. Dengan media yang digunakannya yaitu media teknologi. Cuman teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada aktornya, harus ada orangnya, dan harus ada aturan yang membatasi penggunaan teknologi tersebut. Ya, contoh paling sederhana misalnya kayak gini lah. Negara adalah sebuah sistem. Di dalam negara ada aturan, ada undang-undangnya. Teknologinya ada nggak? Ada. Misalnya sosial media, Anda pakai Instagram, pakai Facebook. Anda bebas pakai Instagram, Anda bebas pakai Facebook, tapi tetap sesuai dengan undang-undang ITE. Jangan nyebar hoax, gitu kan. Itu dari satu bersinggungan dengan undang-undang. Kemudian dari orangnya ya masyarakatnya itu sendiri. Nah, jadi kalau berbicara sistem itu kompleksitasnya tinggi. Jadi jangan sampai berpikir perancangan sistem itu fokus kepada perancangan program, tapi tetap juga harus berpikir ke hal-hal yang bersinggungan dengan program atau teknologi tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk menyampaikan mindset diagram. Bukan mindset diagram, mindset digital. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa luangkan waktu untuk Zoom meeting ya, khususnya membahas mengenai mindset digital. Ya, berpikir digital. Jadi ketika berpikir digital itu berpikir hal-hal yang sangat berhubungan dengan 4.0 gitu ya. Revolusi industri 4.0. Kemudian dari definisi activity diagram, ya ini definisi activity diagram ini memiliki komponen bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah, ya mirip-mirip kalau Anda masih ingat di semester 1 belajar flowchart ya. Itu kan alur-alurnya pakai panah. Nah, kalau di flowchart itu ada terminal, ada input, ada proses, ada decision, ada output, ya, ada start, ada end, ada konektor. Nah, itu mirip-mirip seperti itu. Jadi jika dulu di semester 1 Anda belajar flowchart udah oke, udah paham seperti apa alurnya, saya yakin pindah ke activity diagram secara umum UML ini akan lebih mudah. Kemudian definisi berikutnya, diagram itu ya bentuk visual dari alur kerja, dari aktivitas yang dilakukan, berisi pilihan atau pengulangan. Sedikit saya mengulas materi logika algoritma. Di dalam logika algoritma itu kan ada struktur program ya. Sequential yang pertama, yang kedua itu ada branching, yang ketiga ada perulangan. Bahasa pemrograman apapun yang Anda pelajari pasti ada tiga konsep struktur tersebut. Apakah itu sekuensial, apakah itu branching, percabangan, if else, which case misalnya. Kalau looping ada while, ada do while, ada for. Semua bahasa pemrograman ada. Paling yang membedakan adalah sintak dan semantiknya. Nah, dalam menerapkan visual, dalam menerapkan alur berpikir Anda ketika ingin menggambarkan, ketika ingin menggambarkan perulangan dalam sebuah program secara khusus, secara umum ada di dalam sebuah sistem, itu divisualisasikan dengan activity diagram. Ya, jadi kalau flashback ke semester 1, Anda terus struktur program tuh macamnya ada berapa, tetapi sekarang penerapannya
tidak menggunakan konsep di flowchart, tapi menggunakan activity diagram. Kemudian setelah definisi tujuannya apa sih activity diagram? Ya jelas, tujuannya menggambarkan proses bisnis atau bisnis proses. Khususnya jika mengacu ke yang tadi saya jelaskan, ke bab 3 di tugas akhir, yang menggambarkan bisnis proses. Misalnya Anda melakukan penelitian di sebuah perusahaan atau di sebuah pemerintahan. Misalnya kalau di perusahaan yang paling banyak itu tema-tema yang diambil misalnya penggajian, inventory, gitu kan, di gudang. Itu di analisa alurnya, ya. Inventory misalnya pembelian bahan baku itu dari mana? Apakah dari purchasing? Terus dari purchasing misalnya alurnya ke si A, ke si B, ke si C. Nah, itu digambarkan di sistem berjalan. Kalau sistem berjalan itu biasanya masih berbentuk narasi. Ya, nanti ada contoh di slide terakhir. Ya. Nah, kalau contoh narasi, sistem berjalan berbentuk narasi apalagi panjang mungkin akan menyulitkan dan tidak menarik. Makanya dari narasi tersebut dituangkanlah ke dalam bentuk gambar. Gambarnya activity diagram, ya tujuannya apa? Supaya lebih mudah dipahami. Dipahami oleh siapa? Terutama oleh programmer. Siapa yang ngebuatnya? Biasanya sistem analis atau analis sistem. Analis sistem yang menganalisa sistem berjalannya, dibuatin gambarannya, kemudian dikerjakan codingannya oleh programmer. Kemudian tujuan aktivitas yang kedua menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Ya, jadi dari proses A ke proses B, apa yang dilakukan itu ya sesuai dengan alur yang seharusnya. Makanya jika nanti Anda tugas akhir sudah masuk ke bab 4 itu benar-benar kalau bab 4 itu hasil pemikiran Anda sendiri. Anggaplah sistem berjalan ada 5 langkah. Sistem usulan sebisa mungkin jadi 3 atau 2 langkah. Untuk apa? Menyederhanakan proses bisnis. Jangan sampai Anda bab 3-nya 5 langkah, bab 4-nya 5 langkah. Perubahannya ada di mana? Oh, ini perubahannya. Ini Pak, kalau bab 3 itu manual, kalau bab 4 itu sudah terkomputerisasi. Jangan sampai Anda bilang seperti itu. Semua sistem itu masalahnya rata-rata apa? Manual. Usulannya apa? Komputerisasi. Maksud saya, manualnya itu seperti apa? Rinci, dijelaskan secara detail. Kemudian nanti solusinya seperti apa? Didetailkan juga. Contoh, pengganti kata manual misalnya karena penggunaan masih menggunakan kertas, paper base. Untuk pengelolaan data ini masih paper base. Misalnya, pengerjaan dilakukan oleh 5 orang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Masih menggunakan Microsoft Excel. Tapi kan Pak, itu Microsoft Excel pakai komputer. Iya, pakai komputer. Sudah terkomputerisasi kan? Iya. Tapi kan Excel masih ribet juga. Tapi kan bisa Pak pakai makro Excel. Masih ribet juga. Karena kan karakteristik orang zaman sekarang, apalagi yang hidup di dunia yang sangat cepat ini, yang ribet-ribet itu pasti ditinggalin. Makanya gimana tuh caranya berpikir ketika hal-hal tersebut ada ketika Anda riset, Anda usulkan. Misalnya dari alur yang tadinya ngejelimet jadi lebih mudah. Orang yang tadinya kerja 5 orang sekarang jadi 2 orang. Memang efeknya adalah seleksi alam gitu. Yang kompeten akan bertahan, yang beradaptasi akan bertahan. Kalau yang terus menganggap zona nyaman adalah segalanya, itu akan tergeser. Itu
sudah menjadi rahasia umum jika berbicara revolusi industri 4.0. Makanya Anda banyak bersyukur nih kuliah di rumpun informatika yang belajar mengenai IT, ilmu kekinian harus dimaksimalkan. Ya. Kemudian kalau usulannya seperti apa? Ya harus jelas. Apakah ini ke platform web, platform desktop, atau ke perangkat mobile? Itu harus jelaskan juga. Kalau web, intranet, extranet, internet, itu beda lagi. Kalau desktop, standalone atau client server, itu beda lagi. Ya, makanya rajin banyak baca, banyak referensi. Saya yakin perjalanan kuliah Anda nggak akan terlalu sulit ke depannya. Itu ya, memang menjadi kendala sekarang. Saya dan Anda tidak bisa bertemu langsung gitu. Sejelas-jelasnya saya ngomong, mungkin sebagian dari Anda ini ngomong apa sih, saya nggak paham gitu kan. Ya wajar lah ya, makanya di setelah penjelasan ini kan saya suka minta coba yang mau ditanya tanyakan, diskusi gitu, jangan sampai dipendam sendiri karena ini hal yang sangat kompleks yang harus didiskusikan. Kemudian menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas. Jadi intinya ya tujuan aktivitas ini menggambarkan bisnis proses. Ya nanti ada contohnya. Dan akhirnya tujuannya membantu memahami proses secara keseluruhan. Jadi kalau Anda sekarang berhubungan memproses data, memproses informasi, bayar pajak, bayar apapun, PDAM, listrik dan sebagainya kan sekarang udah semakin mudah. Mau dimanapun, di minimarket, supermarket semuanya mudah. Pakai aplikasi mobile bisa dan sebagainya. Itu sistem ini sekarang mudah, tapi yang Anda harus pikirkan kok bisa mudah seperti itu ya? Ya dipikirkan sebelumnya oleh sistem analis yang dituangkan ke dalam kode-kode. Akhirnya pun Anda apapun permasalahan Anda bisa dilakukan secara cepat dan menggambarkan aliran paralel bercabang bersama dengan sistem itu tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya fungsi activity diagram. Ini memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem yang membantu memahami proses keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Jadi gini hubungannya antara use case dan activity. Jadi kalau ada 5 use case berarti ada 5 activity yang nantinya dijelaskan secara detail. Makanya ketika Anda belajar mengenai UML, belajar PSBO, saya nggak akan pernah berhenti bilang jangan berpikir sebagai end user. Anda harus berpikir sebagai sistem analis, berpikir sebagai engineer. Kalau berpikir sebagai end user, Anda akan kesulitan. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh berpikir sebagai end user. Boleh berpikir sebagai end user, khususnya di mata kuliah interaksi manusia komputer. Nah itu Anda harus berpikir sebagai end user karena Anda terus berempati terhadap dalam tanda kutip user. Ketika Anda sudah membangun sebuah sistem, kira-kira user kebingungan nggak mengikuti sistem yang Anda buat. Ya ini harus dipahami secara komprehensif. Makanya pemahaman ke arah sana nggak mungkin hanya mendengarkan penjelasan saya langsung ngerti, nggak mungkin saya kasih tugas sekali Anda langsung ngerti. Harus bergerak dari jiwa dan hati Anda untuk terus mencari, terus memperdalam. Saya yakin berjalannya waktu Anda akan memahami apa yang saya sampaikan. Ya, karena biasanya kalaupun saya ketemu di kelas dengan Anda, saya menjelaskan seperti halnya saya ngomong seperti nggak semuanya bisa nangkep. Ya itu hal yang wajar, tidak masalah. Ya karena mungkin Anda baru bertemu dengan UML dengan khususnya activity diagram gitu kan, tapi nggak apa-apa.
Belajar itu harus dimulai dari nggak ngerti, dicari, sedikit ada gambaran, paham, akhirnya jadi expert. Jadi proses-proses seperti itu udah hukum alamnya seperti itulah. Jadi Anda, yang penting Anda menikmati proses yang sekarang Anda lakukan. Nah, hubungan use case dengan activity diagram jelas setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Jadi kalau misalnya use case untuk login, ya berarti aktivitas login. Kalau use case-nya mengecek data customer, berarti nanti activity-nya data customer. Ya, jadi sangat berhubungan. Makanya kalau use case kemarin belum paham, sekarang belajar activity diagram, cepet-cepet nanya use case itu kayak gimana supaya nanti ke activity diagramnya nggak salah. Karena kalau misalnya use case-nya udah salah, ke activity juga akan mengikuti. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai fungsi, definisi, tujuan. Ya, saya harap bisa dipahami dengan baik. Kemudian saya akan jelaskan mengenai elemen-elemen activity diagram atau bahasa flowchart, simbol-simbolnya. Nah, ini simbol atau elemen di dalam activity diagram ini lumayan banyak. Yang pertama ini ada action. Ya, action itu perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan, dilabeli dengan namanya. Berikutnya ada activity. Kalau perbedaan activity dengan action, kalau activity itu digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan, dilabeli dengan namanya. Memang ini agak-agak rancu ketika nanti Anda menggambarkan antara action dengan activity, biasanya dinilai dua hal sama. Ya, misalnya melakukan penginputan, mengecek, merender misalnya. Itu hal-hal yang nanti bisa digambarkan oleh action dan activity. Simbol berikutnya adalah class name, ya, atau object node. Ini untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Ya, ini yang simbol yang ketiga. Simbol yang keempat adalah control flow, menunjukkan urutan eksekusi. Mirip seperti flowchart gitu. Jadi alurnya itu ya ditunjukkan dengan panah. Yang berikutnya ada object flow. Kalau di sini panahnya putus-putus garisnya, menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Ya, jadi ini biasanya kalau menunjukkan aliran objek ini kan ada beberapa aktivitas. Seperti tadi yang saya sampaikan di definisi, fungsi, dan tujuan. Activity diagram itu kan menggambarkan aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam sebuah proses, yang terdapat di dalam sebuah sistem. Berikutnya, ada yang namanya initial node. Initial node ini menggambarkan awal dari serangkaian tindakan. Jika di flowchart namanya start, ya, disimbolkan dengan bulatan hitam, pull. Yang berikutnya ada final activity node. Kalau final activity node itu kalau dihubungkan dengan flowchart itu end, ya, atau berakhirnya sebuah aktivitas itu digambarkan dengan final activity node. Kalau bahasanya di sini menghentikan semua arus kontrol. Kalau di sini kan ada bulat hitam, tapi di pinggirnya masih ada warna putih. Itu perbedaan antara initial node dan final activity node. Ya, jadi initial node itu sebagai start, final activity node itu sebagai akhir dari sebuah aktivitas. Kemudian berikutnya ini ada final flow node. Kalau di sini untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Jadi anggaplah sebuah proses aktivitas itu berhenti di tengah-tengah, tidak sampai akhir misalnya. Nah, itu tidak menggunakan final activity node,
tapi menggunakan final flow node. Ya, jadi kadangkala ada proses bisnis itu yang berhenti di tengah-tengah, gitu ya, berhenti di tengah-tengah sehingga tidak berhenti di akhir dari sebuah aktivitas. Contohnya misalnya pengecekan sebuah produk. Pengecekan sebuah produk itu hanya berhenti misalnya di staf accounting misalnya, atau staf yang berhubungan dengan proses pengeluaran barang, pengecekan harganya berapa misalnya, hanya berhenti di situ misalnya, tapi tidak mempengaruhi aktivitas secara keseluruhan, tidak berhenti di aktivitas terakhir. Itu menggunakan final flow node. Makanya nanti untuk simbol initial node sama final activity mungkin Anda nggak akan terlalu sulit menggunakannya, tapi ketika menggunakan final flow node ini saya yakin ketika Anda bersinggungan dengan beberapa studi kasus, sering mengerjakan kasus tertentu, ini pasti nanti akan ketemu dengan sendirinya, ya. Jadi kalau awalan dari saya, final flow node ini untuk menggambarkan sebuah aliran kontrol atau objek tertentu tanpa berakhir di sebuah as. Berikutnya ada simbol decision node. Ya, decision node. Decision node ini mirip kayak di flowchart ada decision. Ya, decision itu kan konsep dari percabangan untuk mewakili kondisi pengujian. Ada kondisi, ada tindakan, ya atau tidak, true or false. Kalau di tipe data boolean. Ya, ini. Nah, kalau decision node ini jelas untuk menggambarkan sebuah aliran atau pemilihan. Ya, pemilihan. Jangan sampai Anda bikin decision node itu lebih dari 2 kondisi. Kalau di ATM kan ya atau tidak, nggak ada ragu-ragu. Transfer ya atau tidak, nggak ada tengahnya ragu-ragu. Jadi Anda ketika nanti menggambarkan decision atau pilihan juga sebisa mungkin maksimal hanya ada 2 kondisi. Tapi kalau misalnya kondisinya ada banyak, ya berarti di dalam kondisi ada kondisi lagi. Berikutnya, pasangan dari decision node adalah merge node, gitu ya. Kalau decision node itu dari satu aliran menuju 2 keputusan, dua kondisi. Tapi kalau misalnya kalau merge node dari 2 kondisi menuju 1 keputusan, gitu ya. Decision node misalnya ketika Anda ingin sudah login gitu ya, sudah login, itu kan keputusannya apakah Anda melihat nilai, apakah Anda bikin surat keterangan dan sebagainya. Ya, itu dari satu tindakan menuju ke beberapa tindakan. Tapi kalau misalnya merge node dari 2 tindakan menuju 1 tindakan. Misalnya ngeprint slip gaji itu setelah ada pengecekan, ada tanda tangan dari manajer atau supervisor, gitu ya. Itu perbedaan decision node dengan merge node. Makanya jika Anda masih bingung, ya tidak masalah. Bingung itu ketika Anda belum bersentuhan dengan studi kasus. Jadi kalau pemahaman elemen-elemen ini akan sangat sulit dipahami kalau misalnya Anda hanya pasif mendengarkan saja tanpa Anda melakukan analisa dari studi kasus yang sebenarnya. Berikutnya ada POC node ya. Kalau POC node ini digunakan untuk membagi perilaku paralel bersamaan ya dari sebuah tindakan atau aktivitas. Ya misalnya kayak di ATM itu apakah transfer, apakah cek saldo dan sebagainya, itu POC node. Ini kalau POC node bisa lebih dari 2. Ya, kalau dicontoh kan ini hanya ada 2 garis. Ini bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 2. Kemudian ada yang namanya join node. Nah, join node ini menyatukan kembali serangkaian arus atau aktivitas. Bisa dari 2 atau lebih menuju 1 aktivitas atau
tindakan. Ya, ini mirip-mirip kayak decision dengan merger node gitu kan. Tapi kalau perbedaannya apa? Kalau misalnya yang sebelumnya decision atau merger node itu hanya ada dua aktivitas yang kondisinya berbeda, maksimal dua. Kalau POC ini bisa lebih dari beberapa aktivitas, bisa lebih dari dua. Begitupun sama dengan join node, bisa lebih dari dua aktivitas. Berikutnya ada istilah swimlane. Kalau swimlane ini untuk memecah diagram aktivitas. Ya, jadi dalam bentuk kolom. Jadi bukan berarti gambarnya segi 4 kecil gini. Ya, nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan yang mana itu swimlane. Itu ya. Jadi swimlane ini untuk mengelompokkan sebuah aktivitas supaya kelihatan mana pekerjaan yang dilakukan aktor, mana pekerjaan yang dilakukan oleh sistem. Oke, itu tadi saya sudah jelaskan mengenai elemen-elemen. Jadi elemen-elemen itu tidak dihafal, tapi dipahami. Gimana caranya memahami? Ya sangat jelas harus terus bersinggungan dengan studi kasus. Ya, jadi kalau Anda tadi mendengarkan saya agak bingung, wajar karena masih menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari setiap elemen. Nah, ini saya coba perlihatkan, ini contoh kasus dari bisnis proses sistem pendaftaran siswa di English First misalnya. Ini ada di slide kampus. Saya mengutip dari slide kampus, misalnya di sini bisnis prosesnya yang pertama, calon siswa melakukan pendaftaran, mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran. Yang berikutnya, calon siswa mengikuti tes tulis, mengikutnya ada tes wawancara, kemudian ada hasil tes wawancara, nanti disesuaikan levelnya. Yang berikutnya petugas mengolah data pendaftaran. Akhirnya yang terakhir native speaker menilai tes tulis dan wawancara. Ini yang namanya bisnis proses. Bisnis proses ini hasil dari penelitian. Tidak boleh Anda tambahin, tidak boleh Anda kurangin. Ya, makanya nanti saya minta ke ketua kelas untuk untuk mengkoordinir, mengkelompokkan teman-temannya. Satu kelompok ya bisa maksimal 5 orang ya, karena nanti biasanya tugas kelompok dari PSBW ini menganalisa sebuah sistem, kemudian nanti mudah-mudahan bisa dipresentasikan ya, ya. Jadi untuk proses awal adalah Anda harus mengidentifikasi bisnis proses. Jadi bisnis proses itu paling sederhana yang seperti ini yang Anda lihat, sistem pendaftaran, sistem pengelolaan IKTP, pengelolaan kartu keluarga dan lain sebagainya, itu semuanya bisnis proses. Makanya tadi di definisi awal, fungsi tujuan, bisnis proses atau proses bisnis, itu jangan sampai Anda bingung. Nah, dari si bisnis proses ini, tahap berikutnya adalah membuat yang namanya use case. Ya, membuat use case seperti yang kemarin saya bilang, use case itu kan ada C level, ada P level. Memang kalau saya contohkan di sini, mengutip di slide itu masih C level. Tapi nanti kalau Anda jangan minimal C level, minimal P level. Nah ini merupakan use case diagram C level dari pendaftaran siswa yang tadi, berdasarkan bisnis proses yang tadi, mengisi formulir, membayar biaya, mengisi tes, ya itu yang dilakukan oleh aktor calon siswa, yang dilakukan aktor petugas mengolah data pendaftaran, mengatur dan mengolah pembayaran. Nah, use case yang ini nih, yang bentuknya oval, ini nantinya harus dibuatkan satu persatu activity diagramnya. Jadi misalnya yang pertama mengisi formulir. Mengisi formulir itu aktivitinya gimana? Membayar biaya pendaftaran aktivitinya gimana? Mengikuti tes tulis aktivitinya gimana? Sampai dengan membayar biaya khusus itu aktivitinya gimana? Jadi kesimpulan awalnya, setiap use case harus dibuatkan aktivitinya masing-masing. Ya, jadi kalau ada yang masih bertanya apa hubungannya use case diagram dengan activity diagram, ya jelas. Gambar yang ada di use case dibuatkan activity-nya. Setiap use case digambarkan
aktivitinya itu masing-masing. Apakah boleh diwakilin satu aja? Ya tentunya tidak boleh, harus setiap use case, setiap aktivitinya. Kemudian, nah di sini ada activity diagramnya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada calon siswa, ada petugas, ada native speaker. Ya, di sebelah kiri Anda lihat sekali lagi di sini ada kolom calon siswa, ada kolom petugas, ada kolom native speaker. Nah, kolom-kolom ini yang tadi saya sebut sebagai swim lane. Ya, untuk memisahkan antar aktor ini dipisahkan oleh swim lane. Jadi swim lane itu bukan kotak kecil yang seperti yang tadi saya jelaskan di elemen. Jadi swim lane itu untuk mengelompokkan antar aktor dalam bentuk kolom. Oke, kita mulai. Karena bisnis prosesnya dari petugas, maka di sini ada startnya nih, yang bulatan warna hitam full. Di sini ada aktivitas memberikan formulir, mengisi, mengelola ya, oleh petugas. Nah, di sini kan ada mengatur jadwal wawancara. Di sini nih, mengatur jadwal wawancara, ada menggunakan POC di sini, ada mengikuti tes atau menilai tes karena dia paralel. Di sini ada join, ada wawancara, di sini ada memberikan hasil. Ya, di sini yang dilakukan oleh native speaker. Jadi kolom-kolom ini kenapa dipisah-pisah oleh swim lane supaya kelihatan mana aktivitas yang dilakukan oleh aktor tersebut. Jadi aktor-aktor ini kan punya job desk-nya masing-masing. Makanya supaya nggak samar, makanya dibikin kolom seperti ini. Nah, ini kalau Anda perhatikan dari label tiap aktivitas yang ada di dalam activity diagram ini menggambarkan sistem berjalan. Artinya belum masuk kepada perancangan sistem yang sesungguhnya. Jadi ini hanya mempotret hasil Anda riset. Ya, hanya mempotret hasil Anda riset. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya akan berikan contoh activity diagram yang menggambarkan sebuah program atau aplikasi. Jadi kalau ini tuh masih gambar umum dari sebuah sistem berjalan. Ya, itu harus Anda pahami. Karena ketika nanti Anda ngambil outline perancangan sistem, pahami apa itu sistem berjalan, apa itu yang namanya sistem usulan. Kalau perancangan program juga sebenarnya harus tahu juga gitu. Gimana Anda mau mengcreate sebuah sistem yang baru tanpa Anda mengetahui sistem yang lamanya seperti apa. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya harus digambarkan, harus divisualisasikan dengan baik dengan activity diagram. Kemudian contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua, ini misalnya penjualan buku online. Nah, kalau di sini penjualan buku online itu kan sudah jelas nih ya, ada anggota membeli buku, mengatur alamat, melihat informasi, sampai mengatur pengingat eh, ketersediaan. Terus di sini ada admin memproses transaksi, ada mengelola data dan melihat laporan penjualan. Kalau berbicara buku online berarti platform yang digunakan adalah web. Ya, web. Kalau berbicara web berarti berbicara aplikasi atau teknologi. Nah, nanti di activity-nya ini menggambarkan bagaimana caranya anggota dan admin itu berinteraksi. Ya, ya tentu saja sesuai dengan use case yang mau dibuat aktifnya. Nah, bisa Anda perhatikan di sini. Misalnya di sini use case-nya itu untuk memilih menu alur pengiriman. Ya, anggota memilih alur menu pengiriman, kemudian webnya itu menampilkan alamat pengiriman, kemudian di anggota itu ada bisa menambah alamat baru. Nah, di sini ada decision. Ya atau tidak. Kalau ya dia menampilkan form, kalau tidak dia mengubah alamat. Ya. Nah, yang tadi saya jelaskan bisa Anda perhatikan di kolom sistem web. Di sini ada mengisi alamat pengiriman, terus menyimpan alamat pengiriman dan menampilkan alamat pengiriman. Nah, di sini kan ngegantung nih menampilkan alamat pengiriman. Itu yang tadi yang saya maksud. Ya, ada buletan tapi di dalamnya tuh X. Nah, ini supaya nggak ngegantung kayak gini, pakai simbol yang tadi. Yang ada
buletan tapi ada bukan warna hitam, bukan hitam sebagian tapi yang X. Nah, itu yang saya maksud proses atau aktivitas yang tidak berhenti di alur, tapi berhentinya itu ngegantung. Ya, seperti Anda lihat ketika web ini menampilkan alamat pengiriman. Ya. Nah, di sini kalau ini mohon maaf gambarnya agak-agak terpotong. Sebenarnya ini tidak terpotong ya. Di sini kan ada menghapus alamat. Nah, menampilkan alamat pengiriman juga ini ngegantung juga. Berarti simbolnya bukan pakai simbol terakhir dari sebuah aktivitas, tapi pakai simbol bulat yang di dalamnya ada X gitu ya. Itu harus dipahami. Di sini terus ini ada decisionnya ada banyak karena namanya juga berbicara sistem web atau platform web ya. Ada menghapus alamat, menampilkan alamat pengiriman sampai N. Nah, ini merupakan contoh activity diagram yang menggambarkan sebuah platform khususnya di web untuk pembelian buku online. Ya, jadi saya minta ke Anda coba ke Anda semuanya bisa dibandingkan ya ketika menggambarkan activity diagram untuk sistem berjalan dan ketika menggambarkan activity diagram untuk sistem usulan. Kalau sistem berjalan itu menggambarkan activity diagram hasil dari Anda riset. Kalau Anda menggambarkan activity diagram yang berhubungan dengan platform web, desktop, atau mobile, berarti itu hasil pemikiran Anda, hasil usulan Anda. Nah, itu yang membedakan antara activity diagram yang ada di posisi sistem berjalan dan activity diagram yang berposisi di sistem usulan. Ya, saya mengharapkan dari Anda bingung semuanya supaya Anda mau kerja keras untuk memahami, untuk bertanya, sehingga Anda nanti benar-benar expert, benar-benar siap sampai nanti semester 4, semester 5, dan semester berikutnya. Jadi kalau Anda masih bertanya lagi, ini sebenarnya dilakukan tuh sebelum coding apa sesudah coding? Ya tentu saja ini sebelum coding Anda lakukan ya Anda harus bikin seperti ini dulu. Mengacu kemana Pak? Mengacu ke SDLC yang pertemuan minggu kemarin saya jelaskan. Ya, jadi kalau coding itu ya tahapannya setelah Anda bikin use case, setelah Anda bikin activity diagram. Jadi saya harap Anda semuanya bisa terbuka pikirannya, punya keinginan untuk belajar ya. Karena saya yakin ini penjelasan yang saya sampaikan ini sangat kurang. Jadi saya harap Anda mau diskusi, mau bertanya, sehingga permasalahan-permasalahan yang Anda pikirkan itu bisa ketahuan solusinya. Ya, cuman tetap menguji Anda itu bukan saya bertanya, tapi Anda supaya bisa gitu gimana ya? Banyak studi kasus. Ya, tapi kalau untuk pertemuan hari ini saya liburkan dulu dari tugas. Jadi jangan khawatir, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya kasih tugas. Jadi seperti itu aja penjelasan activity. Saya harap Anda bisa terpacu untuk inisiatif mencari referensi dari manapun, dari web, dari YouTube, dari buku, dari jurnal. Itu akan menjadikan Anda selalu progres dibandingkan Anda pasif hanya mendengarkan video, atau mungkin ada yang nge-skip video ini, saya juga nggak tahu, tapi saya positive thinking aja Anda nggak nge-skip video ini sehingga benar-benar pesan dari saya bisa tersampaikan dengan baik. Saya tutup pertemuan hari ini. Sampaikan, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.